Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Seperti biasa kita akan membahas soal-soal masuk perguruan tinggi. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar. Tapi sebelumnya like dan subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa berkembang gitu ya. Oke, langsung saja. Soal yang akan saya bahas adalah soal mengenai limit pada soal SBMPTN tahun 2016. Seperti ini soalnya. Diketahui f adalah fungsi kuadrat dengan f0 sama dengan 0 dan f2 sama dengan 10. Jika limit x kuadrat min x per fx min 1 dengan x mendekati 1 sama dengan 1/5, maka f1 sama dengan berapa? Nah, untuk bisa menjawab soal ini, mari kita sejenak bahas mengenai bagaimana cara mengerjakan limit. Oke, yang pertama, tentunya yang akan kita temui dalam soal limit, fungsi yang berbentuk pecahan. Fungsinya berbentuk pecahan. Kecuali limit tak hingga ya. Yang akan kita temui adalah limit fungsinya berbentuk pecahan. Nah, untuk limit fx per gx mendekati a, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan limit seperti ini? Yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusikan x sama dengan a ke fungsinya terlebih dahulu, kan seperti itu. Maka limit fx per gx mendekati a menjadi fa per ga. Fa per ga. Nah, dari sini muncul dua kemungkinan jawaban. Apakah jawabannya tidak 0/0 atau jawabannya 0/0? Karena kita berbicara dengan limit fungsi aljabar bentuk pecahan, gitu ya. Nah, apabila bentuknya tidak 0/0, maka perhitungan selesai. Contoh, dimasukkan ke atas ke pembilang hasilnya 4, penyebut hasilnya 2, berarti langsung hasilnya 2. Dimasukkan ke pembilang 0, penyebut 2, berarti hasilnya langsung 0. Dimasukkan ke pembilang 2, penyebutnya 0, berarti hasilnya langsung tak hingga. Sedangkan ketika setelah dimasukkan kok hasilnya 0/0, maka ada yang harus kita lakukan. Apa itu? Bisa menggunakan faktor, difaktorkan, bahasanya seperti itu. Atau dengan dikalikan sekawan. Atau bisa menggunakan teorema L'Hopital, yaitu menggunakan turunan. Konsepnya sederhana. Jadi kuncinya ketika ada limit fx per gx mendekati a, yang harus kita lakukan tadi substitusikan. Setelah itu dilihat apakah 0/0 atau tidak. Kalau 0/0 maka lakukan langkah ini sampai ketika disubstitusikan hasilnya tidak 0/0 lagi. Lanjut. Berarti ketika ada soal seperti ini yang kita fokuskan limitnya dulu ya. Berarti kalau ada soal limit x kuadrat min x per fx min 1, x mendekati 1 sama dengan 1/5, maka yang harus kita lakukan adalah substitusikan 1 ini. Ke siapa? Ke pembilang dan penyebut. Ayo kita lihat. Substitusikan ke pembilang. 1 kuadrat min 1, hasilnya 0. Nah, yang di bawah disubstitusikan hasilnya f1 min 1. Nah, pertanyaan saya satu, mungkinkah ketika disubstitusikan ke atas hasilnya 0, di bawah hasilnya tidak 0, tapi menghasilkan 1/5? Jelas tidak mungkin. Kenapa? Kalau yang di atas menghasilkan 0, yang di bawah hasilnya tidak 0, maka hasilnya harusnya 0. 0/3 misalkan hasilnya 0, 0/4, 0, 0/5, 0, 0/1 juta, 0. Artinya tidak mungkin 1/5. Artinya kalau dia hasilnya kok 1/5, otomatis dimasukkan ke penyebut juga hasilnya 0. Oh, berarti f1 min 1 sama dengan 0. Berarti f1 sama dengan 1. Dan kalau kita perhatikan yang ditanya adalah f1. Oh, berarti jawabannya langsung 1. Seperti itu. Gitu ya. Oke, jelas. Lanjut. Untuk soal yang kedua. Untuk masuk SBMPTN tahun 2016, soal yang dikeluarkan seperti ini. Berarti ada 2 paket tadi ya.
Sebenarnya banyak gitu ya. Tapi yang saya keluarkan 2 paket aja kalau semuanya nggak cukup. Oke, ada SBMPTN tahun 2016 yang lain. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus ax plus b dengan f3 sama dengan 1. Jika limit x mendekati 3 dari x min 3 per fx min f3 sama dengan setengah, maka berapa nilai dari a plus b-nya? Gitu ya. Nah, tidak semudah seperti tadi kan, gitu ya. Coba kalau kita substitusikan dulu. Ada limit x min 3 dengan x mendekati 3. Kalau disubstitusikan ke atas hasilnya 0. Disubstitusikan ke bawah juga hasilnya 0. F3 min F3 seperti itu. Berarti harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu? Yuk kita perlihatkan. Kuncinya di sini. Di soal yang ditanyakan adalah A plus B. Ada 2 variabel. Ingat, ketika ada 2 variabel berarti hanya bisa kita selesaikan dengan 2 persamaan minimal. Gitu ya. Untuk mencari A sama B-nya, gitu ya. Beda kalau kita mencari A plus B langsung, hubungan antara A dengan B. Tapi kalau kita mencari A plus B, A-nya berapa, B-nya berapa, untuk bisa tahu itu berarti harus ada 2 persamaan. Gitu ya, minimal itu. Nah, dari mana 2 persamaan? Yuk kita baca. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus ax plus b dengan f3 sama dengan 1. Nah, kalimat yang pertama, f3 sama dengan 1. Berarti x-nya diganti dengan 3 menghasilkan nilai 1. Substitusikan. Jadi, 3 kuadrat 9. 3 kali a, 3a plus b sama dengan 1. Atau 3A ditambah B sama dengan negatif 8. 1 dikurangi 9. Ini menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua seperti apa? Kita lihat limitnya, kalimat yang kedua. Ada limit x min 3 per fx min f3 x mendekati 3 sama dengan setengah. Dan dia setelah disubstitusikan hasilnya 0 per 0. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Ingat tadi. Ketika ada soal dan ternyata dimasukkan ke hasilnya 0 per 0, ada 3 yang bisa kita lakukan. Difaktorkan, dikalikan sekawan, atau diturunan. Pakai turunan. Tetapi kalau difaktorkan jelas susah. Nggak bisa, masih dalam bentuk F. Dikalikan sekawan apalagi gitu ya. Nah, berarti cara yang kita lakukan adalah menggunakan turunan. Maka yuk langsung kita turunkan. X min 3 diturunkan 1. Min 3 diturunkan kan habis. Sedangkan fx diturunkan menjadi f aksen x. F3 diturunkan habis karena di sini konstanta. Dengan x mendekati 3 sama dengan 1 per 2. Apa itu f aksen x? Turunan dari fx. Berarti bisa ditulis 1 per turunan dari fx. 2x plus a. X mendekati 3 sama dengan 1 per 2. Nah, setelah diturunkan, substitusikan x mendekati 3 ke x di sini. Berarti menghasilkan 1 per 2 kali 3, 6 ditambah a sama dengan 1 per 2. Nah, 6 ditambah berapa biar hasilnya 2? Di sini kan seperti itu ya, sama-sama 1 di atasnya. 6 ditambah a sama dengan 2, berarti a-nya sama dengan negatif 4. Ini A-nya. Lalu bagaimana dengan B-nya? Tinggal substitusikan ke atas. Nah, gitu ya. A-nya sama dengan negatif 4. Substitusikan ke atas jadi 3A plus B sama dengan negatif 8. A-nya negatif 4. 3 kali negatif 4 negatif 12. Ditambah B sama dengan negatif 8. Berarti B-nya sama dengan negatif 8 ditambah 12. 4. Berarti ketemu B-nya sama dengan 4. A-nya negatif 4, B-nya 4. Maka ketika dijumlah, A ditambah B berarti negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Ini untuk soal SBMPTN tahun 2016 yang paket yang lain seperti itu. Oke, gitu ya. Jelas ya? Oke, bisa kita lanjut. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan SBMPTN tahun 2017? Diketahui
Jika fx sama dengan ax plus b dan limit x plus fx per akar x min 2 x mendekati 4 sama dengan 8, maka berapa nilai f2? Ternyata soal limit juga hampir sama di tahun SPM tahun 2016-2017 gitu ya. Nah, untuk mencari f2 berarti kita harus tahu fx. Untuk mencari fx harus tahu a dan b. Artinya ada dua variabel yang harus kita cari. Nah, ada dua variabel yang harus kita cari berarti minimal ada dua persamaan. Dua persamaan dari mana? Limitnya cuma satu. Persamaannya di kalimatnya cuma ada satu. Yuk kita perhatikan dari sini. Ada limit, saya tulis ulang. Limit x plus fx-nya saya tulis langsung ax plus b per akar x negatif 2 x mendekati 4 sama dengan 8. Maka seperti tadi bahwa untuk mengerjakan limit yang harus kita lakukan adalah substitusikan x mendekati 4 ke pembilang dan penyebut. Maka substitusikan gitu ya. Substitusikan ke penyebut dulu. Akar 4 2 dikurangi 2 menghasilkan 0. Karena penyebut menghasilkan 0, maka pembilang juga harus menghasilkan 0. Kenapa? Kalau pembilang tidak menghasilkan 0, 1 per 0 misalkan, maka hasilnya harusnya tak hingga. Gitu ya. Maka disubstitusikan ke pembilang pun harus menghasilkan 0. Nah, harus menghasilkan 0-nya itulah yang menjadi persamaan 1. Disubstitusikan menghasilkan 0, berarti 4 ditambah 4A ditambah B menghasilkan 0. Berarti 4A ditambah B sama dengan negatif 4. Inilah persamaan yang pertama. Kita simpan. Gitu ya. Nah, ini kita simpan. Nah, terus gimana setelah kita substitusikan kok hasilnya 0 per 0 seperti tadi? Ketika disubstitusikan kok hasilnya 0 per 0, berarti yang mudah kita lakukan adalah menggunakan teorema L'Hopital, yaitu dengan diturunkan. Nah, tetapi gimana ini ada akar kok? Ada akar, nurunkannya gimana? Jangan khawatir. Kalau ada akar seperti ini, yuk kita ingat satu hal. Di sini saja kecil gitu ya. Kita ingat satu hal. Ketika ada fx sama dengan akar dari ax plus b, maka turunan dari fx sama dengan caranya adalah yang di dalam akar kita turunkan terlebih dahulu. Ax plus b diturunkan menjadi a. Maka otomatis yang di bawah 2 akar ax plus b. Gitu ya. Nah, ini supaya cepat saja gitu ya. Nah, maka dari sini yuk kita turunkan. Berarti limit x diturunkan x jadi 1, ax diturunkan jadi a per akar x. Maka yang di dalam akar yang harus kita turunkan. X di dalam akar jadi 1 diturunkan per 2 akar x menggunakan konsep ini. X mendekati 4 sama dengan 8. Maka setelah diturunkan baru disubstitusikan. Yuk substitusikan jadi 1 plus A dibagi akar 4. Ini 4 masuk jadi akar 4 itu 2. 2 kali 2, 4. Jadi 1 per 4 sama dengan 8. Nah, maka sebelah kiri dan sebelah kanan kita kalikan dengan 1/4. Jadi 1 ditambah A sama dengan 8 kali 1/4. 2, maka A-nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. A-nya 1. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, yuk tugas kita mencari B-nya. 4A ditambah B sama dengan negatif 4. A-nya 1. Karena A-nya 1, 4 kali 1, 4. Tambah B sama dengan negatif 4. Maka B-nya sama dengan negatif 8. Ketemu B-nya negatif 8. A-nya 1, B-nya negatif 8. Tapi yang ditanya adalah F2. Maka dari sini kita simpulkan Fx-nya dulu. Berarti Fx-nya sama dengan AX plus B. A-nya 1, B-nya min 8.
Yang dicari F2 sama dengan 2 dikurangi 8 sama dengan min 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Nah, ini untuk SBMPTN tahun 2017. Gitu ya. Lah bagaimana dengan UTBK-nya? Nah, saya ambilkan salah satu contoh aja soal UTBK. Nah, seperti ini. Agak sedikit berbeda dengan limit-limit yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, yuk kita perhatikan. Jika ada limit, ini limit ya. Nah, tulisannya terlalu bagus ini. Ada limit akar pangkat 3 dari AX kuadrat min B dikurangi 2 per X min 3, X mendekati 3 sama dengan A. Nah, maka berapa nilai limit akar B min AX kuadrat per 8 ditambah 2X min 5 per X kuadrat min 9, X mendekati 3 dalam bentuk A. Artinya apa? Kita harus menghubungkan atau mencari hubungan antara limit yang ditanyakan dengan limit yang diketahui. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya satu. Kalau kita perhatikan ada bentuk yang sulit di sini. Nah, ini ada yang bentuk yang sulit, yaitu akar pangkat 3 dari AX kuadrat min B. Maka kalau ada seperti ini, kita misalkan aja jadi variabel P misalkan. Jadi PX gitu misalkan, boleh. Kita jadikan fungsi PX gitu. Nah, maka kalau kayak gitu, ada fungsi PX itu yang sulit. Kita misalkan aja, soalnya kalau nggak dimisalkan nanti susah. Gitu ya. Kita misalkan aja, berarti gimana? Yuk kita coba perhatikan. Ada limit X mendekati 3. Cara mengerjakan limit tadi 1 harus disubstitusikan. 3 min 3, 0. Karena kita berbicara A itu adalah bilangan real, maka ini 0, maka atas juga harus 0. Berarti harus diturunkan. Berarti kalau diturunkan menjadi limit PX diturunkan P aksen X, negatif diturunkan habis, negatif 2. X diturunkan 1, X mendekati 3 sama dengan A. Berarti P aksen 3 sama dengan A. Seperti itu. Ini untuk pernyataan di soal. Gitu ya. Lah terus apa hubungannya dengan yang ditanyakan? Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada PX. Bentukannya adalah akar pangkat 3 dari AX kuadrat min B. Di sini ada kan bentuk yang mirip. Maka gimana caranya supaya kita merubah ini menjadi PX dulu. Gitu ya. Gimana cara merubahnya? Yuk kita perhatikan yuk. Ini limit B min AX kuadrat supaya jadi AX kuadrat min B, berarti negatifnya keluar. Negatifnya keluar, jadi AX kuadrat min B. Negatifnya keluar. Saya taruh di bawah, per negatif 8. Gitu ya. Ini akar pangkat 3, sorry. Gitu ya, akar pangkat 3. Gitu ya. Ditambah 2X min 5. Dibagi X kuadrat min 9X mendekati 3. Nah, min 8 akar pangkat 3 dari negatif 8 itu negatif 2. Tapi karena posisinya sebagai penyebut, jadi negatif setengah. Kita keluarkan. Nah, negatif setengah dari siapa? Dari akar pangkat 3 AX kuadrat min B ditambah 2X min 5 per X kuadrat min 9. Gitu ya. Seperti biasa, kalau ada seperti ini, nah ini udah bentuk seperti ini nih. Nah, ini adalah tadi PX. Setelah itu diapain? Diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena di bawah menghasilkan 0. Nggak ada pilihan tahingga itu. Maka kita asumsikan atas juga 0. Gitu ya. Kalau atas 0 berarti harus diturunkan. Diturunkan yuk. Jadi limit min setengah PX diturunkan jadi min setengah P aksen X. 2X diturunkan 2 per X kuadrat min 9 diturunkan 2X. X mendekati 3. Baru disubstitusikan. Nah, ketika disubstitusikan ada P aksen 3. Tadi P aksen 3 sama dengan A. Berarti negatif setengah A ditambah 2 dibagi 2 kali 3, 6. Gitu ya. Maka saya kalikan 2 atas sama bawah. Jadi negatif A plus 4 dibagi 2
Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Nah, ini untuk soal UTBK. Nah, itu sekelumit tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk limit-limit yang lain, limit seperti limit fungsi trigonometri dan limit tangga, kita akan bahas di postingan selanjutnya gitu ya. Oke, selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.